Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, membaca dan merenungkan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kiranya pesannya menjadi sangat jelas, yaitu bahwa kita diminta oleh Tuhan Yesus, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk mau melayani, meninggalkan hal-hal yang membuat kita mengejar kepentingan-kepentingan diri kita, kepentingan-kepentingan individualistik, egoistik itu ditinggalkan karena kita mau diminta oleh Tuhan Yesus untuk semakin melayani, memberikan diri untuk banyak orang, seperti Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan bahkan memberikan nyawa dan dirinya bagi banyak orang. Hal itulah yang kiranya mau dibersihkan Yesus dalam hati para rasulnya. Kelompok 12 ini, kelompok elitnya Tuhan Yesus ini, kelompok ring satunya Tuhan Yesus ini mau dididik, mau diformat, mau diajari apa yang ia hayati, agar nanti setelah Yesus naik ke surga kembali kepada Bapanya, para rasulnya, para muridnya tidak lagi punya hati yang seperti itu. Bacaan Injil kalau kita renungkan baik-baik, kita akan ikut marah kepada Yakobus dan Yohanes sejak awal.
Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Wih, berani sekali mereka bilang kayak gitu kepada Yesus. Setelah itu mereka minta kedudukan. Mereka minta posisi, minta jabatan, minta kursi. Karena dalam bayangan mereka nantinya Yesus ini ya jadi raja dengan tahtanya yang besar dan sebagainya, dan berkuasa begitu. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya mau menderita. Pasti setiap orang di muka bumi ini, saya yakin begitu, kalau saya salah maafkan, yang mau untuk hidup sengsara. Paling enak, paling suka kalau dihormati dan dihargai. Siapa yang suka menderita? Siapa yang suka dicobai? Saya kira kok tidak ada yang mau seperti itu secara naluriah begitu, secara bawaan dari lahir. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kalau semata-mata dalam melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu mencari itu di dalam dirimu. Marahnya rasul-rasul yang lain itu juga bukan karena marahnya kita, kok kamu ngomong kayak gitu sih, harusnya kita tuh juga melayani, enggak. Marahnya rasul-rasul yang lain adalah karena mereka keduluan ngomong kepada Tuhan Yesus. Keduluan si dua orang ini, Yakobus dan Yohanes. Mungkin Petrus dan para murid yang lain itu berpikir, harusnya aku ngomong lebih awal ini, dan mereka marah karena itu. Hati para rasul inilah yang mau dimurnikan oleh Tuhan Yesus, mau disadarkan bahwa ternyata mengikuti Tuhan Yesus itu adalah mengikuti jalan salibnya. Mengikuti Tuhan Yesus adalah jalan menjadi seorang pelayan. Dan semangat melayani inilah yang harusnya ada di dalam hati kita. Orang-orang yang telah dibaptis oleh Tuhan, dan saat dibaptis itu kita telah diutus menjadi seorang misionaris cinta kasih Yesus di tengah dunia. Tidak ada seorang pun yang sudah dibaptis bisa untuk menolak perutusan Tuhan ini. Melekat di dalam hati kita, aku, dan Anda semua adalah seorang misionaris cinta kasih Yesus yang juga perlu terus memurnikan hati, memurnikan diri untuk tidak semata-mata mencari penghargaan, penghormatan, kedudukan, jabatan, tetapi untuk melayani Tuhan Yesus dengan hati yang tulus. Di Roma ada kebiasaan sebelum Natal dan Paskah itu para Romo berkeliling ke rumah umatnya untuk memberi berkat atas rumah mereka, bawa air suci di dalam wadahnya, bawa aspergil untuk nyiprati rumahnya mereka itu, dan mereka berkeliling. Romo-romo ini berkeliling satu-satu di rumah-rumah untuk menawarkan, rumahmu mau enggak diberkati. Kalau Bapak Ibu yang ada di Indonesia ini menerima itu, hatinya sukacita enggak? Kalau bisa rumah saya dulu, rumah saya dulu. Kalau bisa dibanjiri dengan air suci itu gitu ya. Disemprot pakai hidran gitu, gitu. Tapi apa yang terjadi di sana, karena rumahnya apartemen begitu, Romo-romo itu ngebel di paling bawah, di lantai paling bawah, ding dung, terus menawari, rumahmu mau diberkati enggak gitu. Dan jawaban mereka adalah, ngapain kamu susah-susah ke sini? Pulang sana. Saya tidak punya waktu untuk itu. Salah satu resiko untuk menjadi seorang pelayan, salah satu resiko untuk menjadi seorang misionaris
adalah ditolak. Dan bagaimana kita sebagai seorang misionaris cinta kasih Yesus punya iman, punya harapan bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah. Walaupun para misionaris itu kemudian ditolak. Walaupun mereka ini kemudian yang banyak terjadi adalah juga diomongin, dinyinyiri, dirasani. Tapi mental sebagai seorang misionaris adalah tekun, terus berharap, beriman, melakukan kehendak Tuhan, tulus, tidak mudah kecewa, karena dasar hati seorang misionaris adalah cinta. Kalau sudah cinta, apapun yang terjadi, aku mau berkorban, aku mau memberikan diri, aku mau melakukan apapun yang bisa kulakukan untuk karya misi gereja, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kemana-mana, kepada siapapun yang aku jumpai. Jangan membayangkan tugas misionaris itu sebagai sesuatu yang susah, harus pergi. Ya memang, zaman dulu memang harus pergi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi mari menghayati tugas sehari-hari kita dalam semangat seorang misionaris. Menjadi seorang bapak juga adalah sebuah misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi anak-anak itu pun adalah sebuah misi yang diberikan. Menjadi kakek, menjadi nenek, menjadi cucu, menjadi apapun dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita di gereja, dalam pelayanan kita di masyarakat, dalam segala hal aspek hidup kita, kita adalah seorang misionaris yang harus menghayati tugas itu di dalam hidup kita. Dan lihat apa yang ku cari, apa yang mau ku kejar dalam melayani itu. Apakah nama diriku yang semakin besar atau nama Tuhan yang semakin besar? Selain itu saya juga mengajak kita untuk hari ini secara khusus berdoa bagi para misionaris. Teresia dari kanak-kanak Yesus itu menjadi pelindung misi bukan karena dia pernah pergi ke negara lain, ke tempat yang jauh untuk memperkenalkan Tuhan Yesus di sana. Teresia dari anak-anak Yesus menjadi pelindung misi bukan hanya karena dia berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia agar mereka mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam bermisi. Dan saya pun mengajak Anda semua, kita sekalian untuk berdoa juga bagi para misionaris dimanapun mereka berada, yang mungkin mengalami kesulitan, yang mungkin mengalami kesendirian, mengalami kegagalan, mengalami penolakan. Kita pun juga berdoa bagi mereka agar karya misi gereja dimanapun itu dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pelayanan itulah, hati yang melayani itulah yang mendasari hati seorang misionaris. Dan kita sejak dibaptis telah menjadi misionaris Tuhan Yesus. Dan kita pun diminta untuk memiliki hati yang melayani, bukan dalam hal-hal besar dalam diri kita, tetapi dalam keseharian hidup kita. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita diminta untuk menghayati hati sebagai seorang misionaris, hati yang melayani, hati yang mau memberikan diri bagi orang-orang lain. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.